wong kang tulisan Latine mawon kula sampean mbuki yang macai beli karena ini 15 jilid. Tafsirnya 15 jilid. Satu jilid itu tafsir ini ada 9.000 halaman. Oh, nacak ki yang beli macai. Lamun tuku duit kang asli 5 juta. Harga tafsirnya 5 juta dengan tulisan Latin bahasa Indonesia. Aku yakin kalau sih percaya bahwa ini ada naskah yang asli berbahasa Arab. Jadi kedere wong Indonesia kah? Ari orang nganggo teks Arab kah beli ngandel. Padahal ini adalah pelopor satu-satunya di Asia Tenggara yang merampungkan karya tafsir ulama yang berhasil menulis dalam bidang tafsir pertama kali di Asia Tenggara adalah Mbah Quraish Shihab. Secara akademisi, secara keintelektualan diakui oleh dunia. Dalam konteks aktualan diakui oleh dunia. Dalam konteks Indonesia itu banyak penulis tafsir. Yang paling pertama itu adalah Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu gurunya para ulama di Jawa. Al Semarangi, beliau hidup di Semarang. Menafsirkan itu 5 juz, 5 ayat, bukan 5 ayat, 5 surat. Itu juga diminta oleh Kartini, Raden Ageng Kartini, karena kemudian salah satu murid beliau Kartini itu kalau sembayang beliau kan ngerti maca Quran apa artinya. Dimintalah dengan kemudian menggunakan aksara pegon. Berikutnya tahun 1960 ada tafsir yang ditulis oleh Mbah Bisri Mustafa Rembang. Arene tafsir Ibris. Ini juga cukup tebal, ada 30 jilid, pakai aksara pegon. Lamun anak yang bisa nacak luru, kula wis luru berkali-kali atamimi tidak ada tafsir ini. Tapi yang saya cari itu jangan yang pertal-pertal ngilang, yang dijadikan saat beberapa jilid, 3 atau 2 jilid. Enggak, sampai sekarang saya pesan enggak dapat. Yang banyak beredar adalah semacam per juz. Jadi ada 30 juz. Wah, hari mongkonon bakal hilang. Ketiga adalah yang dilakukan oleh Buya Hamka yang namanya Tafsir Al-Azhar. Paling enggak sebelumnya mungkin ada, sayanya saja tidak tahu. Ini adalah beberapa yang saya sebutkan karya orang Nusantara yang saya sering ngobrol dengan beberapa orang itu enggak pernah dianggap sebagai ilmu tafsir. Bahkan Ibris yang tulisannya Arab pegon itu bukan tafsir. Nah ini problem kita. Karya orang lokal nggak pernah dianggap sebagai karya ilmiah yang luar biasa. Maka malam hari ini saya ingin baca Al-Misbah ini dalam rangka tabarukan, ingin mengalap barokah pada Profesor Quraish Shihab. Mudah-mudahan kita semua dapat limpahannya. Kang Ayub kan kalah. Sakingan bae beli sampeane kulai beli ngerti. Hari ning TV ya jarang topongan soalnya. Mejaan apa maning nganggo jubah beli lokan. Biasa bae wong. Itu. Berikutnya itu dalam tafsir ya. Jadi saya langsung nanti yang saya akan bahas itu juz ke-15. Suratnya yang saya bacakan tadi adalah surat Al-Qadar. Nanti tafsirnya kayak apa. Sebelum itu agaknya supaya gamblang jelas apa sih metodologi tafsir ini. Pertama adalah tafsir ini adalah metodologi cara nulis iku tahlili. Metode yang dengan cara menafsir Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf Rosi Usmani. Ini penting. Jadi menafsir Qur'annya nanti kita akan buktikan saat surat Al-Qadar ini. Jadi ayat by ayat. Al-Qadar dipahami dengan ayat Quran yang lain. Surat by surat, surat dengan surat yang lain. Istimewa ini adalah nanti kemudian akan melihat kontekstualnya bagi Indonesia itu apa. Jadi banyak sekali nanti salah satunya akan terlihat sekali kitab tafsir ini akan menerangkan konteks keindonesiaan kayak apa. Nah ini yang paling menarik dan
Saya baca berapa kali ya? Saya tadi ke rumah sakit dari jam 1 sampai pulang jam 6 itu kesempatan saya baca. Berulang-ulang pendapat-pendapatnya juga mengutip banyak ulama tafsir yang lain. Jadi termasuk adalah tafsir yang sangat kontemporer yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Rosid Ridho di Mesir. Nah ini juga saya pikir butuh disampaikan. Tadinya sih nggak mau live streaming supaya saya nggak terlalu capek mikir ya. Mulai lagi dari apa jamiah rumah sakit Mitra. Jadi hari mikir kesuwen dah puyeng. Nah itu Bapak Ibu sekalian itu ya sekilas perkenalan saja. Kudu bangga kula sekalian jadi wong Indonesia duweni Profesor Quraish Shihab ahli tafsir. Belum nanti kita bahas ahli baca Qur'annya. Saya sekilas saja yang ahli membaca Qur'an. Jadi Cirebon juga punya. Kalau hari ini yang masih hidup dan sampean baca Quran bu terbitane Semarang, bu terbitane Kudus itu ada namanya Ahsin Sakho Muhammad. Ahsin Sakho Muhammad. Beliau adalah yang sebelum Quran itu diterbitkan membaca ulang mentaseh. Bokatan anak kang salah. Wong Cirebon, wong Arjawi, Sumerep boten. Boten ya. Asal belokan ceramah, ngaji. Hari kiai ngaji ku beli Pak payu. Asal ngaji. Alim. Juri musobaqah tilawatul Quran tingkat internasional. Orang Cirebon. Sekali malih orang Cirebon. Berikutnya, iki cerita Quran ingin ya, hampir jelas. Berikutnya, Quran dilihat dari cara bacanya saja. Kita itu punya gudang. Siapa? Yaitu Mbah Umar bin Kiai Harun bin Kiai Abdul Jamil Kempek, yang kemudian dikenal dengan dialektik Kempekan atau ngaji Kempekan. Ki Umar ini adalah murid Mbah Munawir Krapyak. Mbah Munawir Krapyak ini adalah sanad ahli Quran atau Qiraatus Sab'ah di Indonesia. Kenapa saya ingin sampaikan? Sebenarnya Kang pengen pertama kali hafal Al-Quran adalah kakeknya Mbah Munawir Krapyak. Riyado tekaning anak plus. Beliau sendiri enggak menguasai, akhirnya jatuh pada Mbah Munawir bin Kiai Abdurrahman Krapyak. Nah, sanadnya adalah Qiraatus Sab'ah, artinya bagaimana Quran itu Rasul Utsmani ini, kemudian Quran ini dialeknya anak pitu macae. Pitu dua murid loro-loro. Kalau kita baca, kebetulan saya ngajinya di muridnya Ki Umar, Al-Maghfurlah Kiai Tamam Kamali, suwe macae. Fatihah mawon setahun. Tahiyat patang wulan. Beli stres apa nyaluk balik. Itu baru bacanya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa Mbah Munawir Krapyak ini yang nanti punya mata rantai di seluruh Nusantara. Termasuk adalah akan Mbah Arwani Kudus di daerah Kudus itu adalah murid Syekh Munawir Krapyak. Di kitanya ada Ki Umar Soleh Kempek. Nah, ada soal rumah tahfidz. Tiba-tiba ana pondok tongol bangunan ingin toli plange rumah tahfidz. Cek sanadnya sampai Mbah Munawir Krapyak enggak? Kalau tidak curiga. Wajibul wujub curiga. Saya pernah kumpul diundang oleh Kemenag RI bidang Quran, mendiskusikan rumah tahfidz itu kemudian pengen di monatorium karena ternyata masalah akeh. Al-Quran yang azim, yang agung itu
Akhirnya sekarang bener Quran ini menjadi hudan lil mutakin, menjadi petunjuk bagi orang muslim, malah jadi mudorot. Aja beli ngandel dua kuota kabeh dicek. Kang sekian lagi marak itu adalah Semarang 20 sekarang. Apa? Bandung 40. Vonis hukum mati. Itu dari lembaga-lembaga mengatasnamakan Quran. Kula sih dudu sengit atau apa enggak, ini fakta atau ngelarang sampean enggak. Tapi hati-hati. Quran iki hati-hati, termasuk soal sanad. Soal transmisi ilmu tekan ing di. Sekali malih, kalau tidak sanadnya baca Qurannya sampai kepada Mbah Munawir Krapyak, sekali lagi lamun anak sampean ditakuningin, kula pen apal Quran teng pundi? Tegal. Ana keluarga Arjunangun, Aba Ubed. Telusuri mesti tekaning Krapyak. Itu dong. Kita harus berani sekarang bertanya. Atau ning SDIT maca Qurane sing ditelusuri. Harus berani sekarang takon. Bukan kita mempertanyakan keabsahan. Wah, jadi si rewel temen. Dudu rewel. Aja sampai kula sedanten nanti justru menggunakan Quran ini sebagai yang tidak Qurani. Peristiwa sudah ada sejak Kanjeng Rasul itu sendiri yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Munu cucu kesayangannya Kanjeng Nabi Sayyidina Husain ndase dipenggal, wis dipenggal, ditusuk ning tombak, dimider-mider nang dari Basrah ke Kufah atas nama Quran. Iki fakta sejarah. Cucuke Kanjeng, nah, kongkon urip ning Cirebon bae. Nggih, ngoten ya. Ini fakta sejarah. Nganggo Al-Quran. Yang membunuh Babul Ilmi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sinten? Orang yang pertama mengajarkan Al-Quran, Abu Muljam. Tuh. Artinya, makanya saya mewanti-wanti belum ditafsir, membaca Al-Quran saja harus punya guru yang jelas sanate. Oke, kula ngomong anu ini ya, gambaran umum ya. Lamun ora tekan ing tafsir ya wis bongkan wae lah. Karena apa? Al-Quran itu inna nahnu nazalnya dzikra wa inna nahnu lahafidun. Jare pangerane kula iki kang mudunang Quran. Lan kula iki kang jaga. Jadi kula-kula sampean niku ajang kegayaan. Wah, kita menjaga Al-Quran. Berdasarkan sejarah harusnya Quran ini sudah hilang. Kalau diruntut abad 11 dan 12, penyerangan Mongol lagi hebat-hebatnya. Bagaimana peradaban yang ada di Mesir, Andalusia, Alexandria, Sungai Nil itu berubah menjadi warnanya merah dan hitam. Itu karena di seluruh kitab dibakar. Abad ke-16 saat invasi Belanda masuk ke Cirebon. Saat itu adalah Pangeran Arya Cirebon atau Pangeran Wangsekerta. Belanda mencari kitab-kitab, dokumen-dokumen, termasuk salah satunya adalah Quran ini. Akhirnya diumpetkan di kebuyutan-kebuyutan oleh Pangeran Wangsekerta. Nah, kuduwe Quran iki wis musnah dengan peristiwa-peristiwa itu. Tapi karena tadi saya sebutkan yang menjaganya langsung Allah, dilala ana bae. Ya, siji kun. Dilala ana bae. Yang meneruskan baik itu Rosmu Usmaninya ataupun orang yang merawat Al-Quran secara hafalan dan seterusnya. Gitu. Karena Quran ini azim,
Maka kita harus pahami Quran ini adalah bukan makhluk. Quran ini bukan makhluk. Kang dicetak sih mesin cetak. Diturunkan ini 22 tahun, 22 bulan, 20 hari. Kalau kita baca tafsir ini. Ngansur. Makanya Nasir Hamid Abu Zaid menjelaskan Quran ini punya metodologi turun yang kayak cicilan motor wagon. Unifikasi itu bagaimana proses Quran itu banyak dilatar belakangi dengan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya ayat-ayat menggunakan wayas alunaka itu adalah yang disebut oleh Nasir Hamid Abu Zaid sebagai teori unifikasi. Wayas alunaka anil khomri wal maisir. Ake wong takon apa sih khomer dan maisir, khomer dan memabukkan. Wayas alunaka anil mahid. Apa sih kang arane darah haid? Nah, itu ayat-ayat yang menggunakan bahasa istifham. Pertanyaan wayas alunaka ini adalah pertanyaan. Termasuk nanti Al-Qadar ini. Surat Al-Qadar yang nanti kita sebut Lailatul Qadar ya, adalah punya asbabun nuzul, proses turunnya ayat. Bagaimana proses turunnya ayat Al-Qadar ini adalah atas dasar 3 hal. Yang satu enggak masyhur dan ini bisa terbantahkan menurut tulisan atau tafsir Al-Misbah ini. Pertama adalah yang dianggap bahwa Al-Qadar ini min alfu syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ditafsirkan turune Al-Qadar ini adalah karena penyiksaan Bani Umayyah terhadap keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah dicek ternyata kekuasaannya Umayyah itu 83 tahun enggak pas. Sedangkan apa arane 1000 tahun kurang hitungannya. Yang menurut ini tidak pas tafsir ini. Kemudian tafsir yang berikutnya atau asbabul nuzul yang saya terangkan tadi itu menurut Imam At-Tirmidzi. Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid bahwa Rasulullah pernah menyebutkan seorang lelaki dari Bani Israel berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi umat la'alakum tatakun ka, umatnya wong bengen umure dawa-dawa. Kecuali kaum muda. Nabi Isa karo Nabi Yahya paling nom 33 tahun, Nabi Yahya 35. Kaum muda, ini Nabi kaum muda. Umurnya cuma 33 sama 35. Itu kaum muda. Yang lainnya ngemplat umurnya. Panjang. Sedangkan Kanjeng Rasul ini 65. Lebih sedikit. Nah, kula 45 be kula ning rumah sakit wis kandhane macam-macam kan asam urat apa. Macam-macam wis tutup be kupinge lah. Berdasarkan umur ini kemudian kok enak umat yang dahulu punya umur yang banyak menikmati ganjaran kang akeh. Maka salah satu asbabun nuzulnya adalah lah umat kang secara umur iki cekak sangat pendek. Bagaimana dapat ganjaran 1000 bulan? Lamun dihitung sewulan ku 90 tahun ya. 83-an. Di konferensi 83. Siapa yang bisa ibadah 83 tahun? Gak ada. Nah, makanya kemudian turunlah salah satu asbabul nuzul Al-Qadar ini turun untuk menjawab daripada umatnya Kanjeng Rasul. Nah, oke, itu ya. Bismillah, sekian manjing ning surat moga durung masih pengantar. Berbarengan
saat kewajiban puasa dilakukan yaitu tahun 2 Hijriah. Jadi lamun ning Mekah 10 tahun kah nggak ada puasa dulu itu. Kanjeng Nabi atau syariat wajib puasa itu langka ning Mekah itu. Adanya di Madinah itu juga tahun kedua Hijriah. Berarti 2 tahun setelah hijrah di Mekah. Nah itu. Nah pendapat ini yang disebut sebagai kola ini beli biasa mengkonon lho. Biasa. Ari apa arane ilmu beda iku biasa. Ning wong Islam ngono. Zaman kini bae kudu pada toli ngamuk. Ikin kelasnya tafsir. Bahkan ada yang ngomong bahwa yang ngomong ayatnya surat Al-Qadar iki 5 ini madhab ulama yang dari Madinah, Basra dan Kufah. Ada yang mengatakan 6 ini dari Mekah dan Syam. Jadi jumlah ayatnya 6. Anak kang 5, anak kang 6. Nacak hitungan. Bener lho. Ya. Nah, beda-beda. Tekaning kono wis beda. Zaman kini lamun beda mengono mesti wah, beli mari-mari. Sambal gorengnya beli tekaning wulan ria ya ro dikirim ngono. Nah, itu kemudian yang menyatakan makiyah ini di Mekah karena menilai bahwa sebagian surat yang kedua, 3 atau 25 dari perurutan turunnya wahyu, bahkan ia turun setelah surat Abasa Watawala. Jadi ayat ini turun setelah 5 ayat yang disebut sebagai 5 ayatnya Iqra bismi rabbik. Jadi waktu Kanjeng Nabi lamun anu sih tapa ya wong kita ngomong di Gua Hiro apa namanya melakukan perenungan di Gua Hiro lama sekali dan kemudian ada yang datang negrep Iqra bismi rabbik. Iqra jawabannya apa Kanjeng Rasul iki? Ma anabi korek kita lu orang bisa maca priben kon maca peng telu ditagrup mani Iqra biro. Nah 3 kali. Siapa yang datang itu? Yang datang kalau lihat tafsir Israiliyat arane Gabriel. Lamun kelambi kan ana tulisannya merek Gabriel. Nah Gabriel itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab dialeknya arane Jibril. Oh, ya. Jadi kudu kaya bahasa. Wah, itu nyontek bukan ya ulukan bahasa daripada kaya. Wah ini apa wong ki segi kah? Wah ini penistaan. Masa Jibril diarani Gabriel? Yang ulukan. Ya kan? Disesuaikan. Samsun, Samuun. Samun, Samaun, Samson. Ning film Indonesia menjadi Samson Betawi. Itu Nabi. Beda ngucapnya. Ya, beda. Jadi kang tekaiku Gabriel. Nanti kalau baca surat Maryam ya Gabriel. Wis angel-angel ya merek kaos, kelambi. Gabriel. Berarti ku nake wong Israel kuno. Nah, itu ya. Nah, Nabi ini malaikat ini yang kemudian membawa langsung wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfud kepada Baitul Izza, kemudian langit dunia sama ular. Beli langsung selorok, beli kayak aja bayang nang ngono. Dan ini sekali lagi jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an ini dudu makhluk. Mau kita ngomong durung tuntas. Bukan makhluk, tapi kalamullah. Ari kalamullah itu abadi. Ari makhluk itu juz'iyah, bagian yang beda dengan Gusti Allah. Ari kalamullah adalah ya bagiannya dari Gusti Allah. Redaksinya aja yang beda. Contoh, Quran ini ditiru pirang-pirang wong. Zamannya Kanjeng Nabi ditiru ada namanya Musailamah al-Khadab. Niru surat Al-Fil. Surat Al-Fil kah?
ditulis ding Musailama itu mengkenen bahasa alfil malfil wama rod kamalfil alfil hayawanu tawil. Apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang berbelalai panjang. Hayawanu tawil wis pokonan Pak. Berhubung nganggo bahasa Arab ya wis ngandel. Nah, Quran itu sempat ditiru. Baik ditiru langsung oleh generasi-generasi setelah Kanjeng Nabi meninggal, masanya Sayyidina Abu Bakar ataupun setelahnya. Ataupun orang sengaja adalah kadran kulasi dudu ali tafsir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ayat pertama iki pertama dari segi uslub bahasa, kata anzalna terdiri dari kata anzala. Anzala telah dan inna yang merupakan pengganti nama banyak person yang kedua, serta hu yang merupakan pengganti nama tunggal person ketiga. Kata anzala terambil dari kata nazala, yakni turun atau berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, baik secara material maupun imaterial. Bentuk lain yang juga terambil dari kata tersebut adalah nazala. Para pakar bahasa berusaha menemukan perbedaan makna kedua kata itu. Ulama salaf beliwani nafsirikin. Beliwani nazala itu apa? Masa iya kalame pangeranku langsung tebluk. Saking agungnya Quran gak berani. Nah, penelusuran ini kemudian menurut tafsir Al-Misbah ini berdasarkan dua kata inilah menjelaskan turunnya kitab suci umat Islam, maka mereka berkesimpulan bahwa Al-Quran pernah turun sekaligus, dan itulah yang ditunjuk oleh ayat yang menggunakan kata anzalahu. Ya, beda-beda maning. Quran ini dari Lailatul Mahfud ning Baitul Izza glondongan ingin. Glok ning. Logika, wah kita main-main logika, hampir beli balak-balik apa? Jibril konon kan. Hari anak pertanyaan munjuk maning Jibril mingsor maning kan. Lah kita kan bayang nangi mengkono notak ile. Kayak kurir mau gak. Anak ketinggalan munjuk maning. Nah, angzalahu sebagaimana di atas sebagaimana pernah juga turun berangsur-angsur, dan itulah yang tunjuk oleh ayat menggunakan kata nazala. Diturunkan Al-Quran sekaligus kata mereka adalah Allahul al-mahfud ke langit dunia. Nah, mau kukula sebut nak. Nah, saya ingin buktikan. Pertama, yang tadi saya sebutkan tafsir ini bil ayat yang lain. Saat membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Al-Quran menyebutkan bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, dan itu terjadi pada malam hari tetapi tanpa menetapkan tanggal dan tertentu kapan. Sementara ulama cenderung menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 17 Ramadan. Pripun ing kuntum a'angtum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumul furqana yaumul taqal jam'an. Apabila kamu percaya kepada Allah dan apa yang turun kepada hari Al-Furqan, hari bertemunya dua pasukan. Artinya perang Badar. Jadi lamun pengen haul kan yang peristiwa di bulan puasa itu ada peristiwa yang menentukan nanti agama ini akan berlangsung apa tidak, agama Islam ini yang disebut adalah perang Badar.
bertemunya dua pasukan ini 313 pasukan melawan ribuan. Ada yang ngomong 6.000, ada yang ngomong 3.000, anang sewu. Wis macem-macem, beda-beda. Ya siapa kang ngitung zaman semono. Paling tidak, paling jelas adalah pahlawan Badarnya adalah 313. Ngelawan ewan tentara yang terlatih. Orang Islam kan bukan tentara terlatih, sukarelawan be, karena cinta dengan Kanjeng Nabi melu be bisa perang. 313 itu nanti yang disebut sebagai syuhada Badar. Dan inilah pertama turun Quran ini supaya hati wong Islam kita tetap. Jadi kalau kemudian ada ayat yang menyuruh berperang, itu adalah saat kondisi wong Islam lagi hidup dan mati, ditentukan itu. Sampai mengenen kafir Quraisy ini menyiksa ini dipikirkan cara. Priben cara kapok manjing Islam. Bukan hanya yang disiksa, tetapi keluarganya suruh. Jadi dalam sejarah ini penyiksaan manusia yang paling tidak masuk akal adalah pada penyiksaan Quraisy terhadap orang Islam. Suwise penyiksaan pasukan Nazi terhadap orang Yahudi. Nah, kula ora cerita Yahudi kuwi pada disiksa kok luar biasa. Nah, penyiksaan yang sangat berat ini kemudian meneguhkan hati orang Islam untuk melawan. Pengen ngelawan gak nunggu perintah nih. Ana beli dalilnya. Gusti Allah sudah memerintah belum. Nah inilah kemudian ayat ini, Quran ini turun, yang satu menandakan bahwa Maulidu Rasul, bahwa Kanjeng Nabi ki adalah utusannya pangeran. Mau gak beli yakin. Kelasnya Al-Amin, wong kang beli perang bobat sebelumnya Nabi diangkat jadi Nabi, itu sudah punya gelar Al-Amin. Saking beli lokan bobade. Percis kayak manakibi Syekh Abdul Qadir Jalani waya cilik. Di dalam kitab Nurul Burhan, Syekh Abdul Qadir ke putu kepira, 11. Pengen cari ilmu, dirampok ning dalan. Ditakoni, cung garap mendi. Garap luru ilmu, sirah gawa duit beli, ya gawa. Mene tak rampok, mangga. Cek, ke duitnya. Ning kantong kene anak, ning kene anak. Diumpet nang anak, diserahkan KB. Akhirnya perampok itu bertanya, kok kamu itu kenapa dirampok malah senang? Saya dipesankan oleh ibu saya tidak boleh berbohong. Saya ingin mencari ilmu, jangan sampai ilmu itu kemudian cacat. Iku putuwe bae mukoten. Apa maning? Bapak tuai. Nggih, ngoten ya. Udah ngono. Akhirnya merampok iku stres. Saya profesi jadi rampok itu sudah tahunan nggih, profesional, nemu wong mengkenen akhirnya jadi pengikut atau jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Jilani uang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang disebut sebagai teori khairihi wasyarihi minallah. Baik lan buruke iku saking pangeran. Makanya nanti, Bapak Ibu sekalian, dalam konsep nuzulul Quran salah satu cirinya adalah kita dapat yang namanya Lailatul Qadar, yang disebut Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Ini adalah ciri-cirinya duduk akeh wokaf ciri-ciri fisik. Beli udan. Lah udan ya lah Lailatul Qadar ya beli mesti ngono. Beli panas. Terus sembayangnya wekel banget pas puasa. Kayak rencang gula preman ning kanan ning selangcang. Mari hari ulan puasa. Full sembayang ka. Suwi sing manu lekas maning. Ya kun gak lumayan. Tapi bukan itu. Yang dapat Lailatul Qadar adalah ba'da, setelah menjalankan ibadah puasa. Jadi ajeg. Begitu juga keajegan orang dapat Lailatul Qadar itu adalah beliau akan beribadahnya ajeg. Wis aja angel-angel, Pak. Kula iki kelasnya angel. Kelasnya coba pakai teori
Imam Nawawi, innama a'malu binniyat wa innama manawa. Kabeh perkara itu kelawan niat. Oke, contoh. Ada ba'du ulama kang ngomong ari pengen oleh Lailatul Qadar aja angel-angel. Sembayang Isya bae jamaah. Full singawit puasa pertama sampai terakhir. Isya bae beli ngitung tarawih. Isya bae jamaah. Lah, kula Isya jamaah bae gak angel. Kula bengen lagi mondok ke beli yang lamun beli di pentung. Kalau tidak di tajir ndase dipotong keruak-keruik beli kiyang. Yang memang pancel angel. Lalu bagaimana? Khairi wa syari ini kemudian dalam teorinya akan menghasilkan begini. Bahwa Lailatul Qadar ini akan menghasilkan mengenai ning ati mawon. Kula belajar, Bu sanes melajari kula saking Kiai Mas Duki bahwa apa bae pegawaian itu bisa jadi ibadah kabeh. Tapi tahu caranya. Yaitu dengan tadi hadis inama maulu biniyat ini. Sampean pengen beli menggawe 8 jam. Tapi dihitung kayak sembayang 8 jam. Menurut Ki Mas Duki tinggal niat saja. Niat kita ibadah. Makani anak rabi dihitung sembayang 8 jam. Terawih kacek 5 menit beluru ngali. Kegelis. Padahal kacek 5 menit. Angkana wae lumayan 5 menit. Bisa ngudut Samsu. Iki 8 jam. Ki Mas Duki iki muridé saking Mbah Hasyim Asy'ari, saking ahli hadis. Nah, itu. Begitu juga wis balik maning begitu juga pada proses niat ini. Kalau kita ingin tidak bisa latihan, paling enggak begini. Kalau anak adan kemudian kita enggak bisa jamaah, jaluk pangapura ning pangeran. Ya Allah, kula nyuwun agunge pangapura. Kula boten saged jamaah teng musala atau kelawan anak istri. Nyesel bening ning hati. Aja biasa. Wah, biasa nyantai lah, tong pegel terus menggawe nyetel film. Nah, ini enggak dapat Lailatul Qadar. Kita latih dalam hati kita penyesalan saja dulu. Wis aja sembahyang 5 waktu, padu Isya bae. Karena ada yang sekali lagi ada yang mengatakan wis sembahyang Isya bae sampai pragat aja tasbih maning. Kula pernah sembahyang tasbih tahun wingi pada nrektek. Sembahyang Isya mawen. Kita latih, enggak usah sholat Isyanya, latih hatinya. Bagaimana kita jangan terbiasa saat ada orang adzan kemudian jamaah, hati kita biasa bae. Maksudnya Pak Pamora, biasa bae ya wis lah. Nyantai bae. Engko enggak bisa sembahyang. Nyesel lah, belajar nyesel. Sewulan bae, masa bisa? Kula iki wis latihan. Ya kelingane telung dina wis mana biasa. Apa maning oli bukber, wah wis kelalen kabeh. Asal hati kita ingkar pada visuali, pada perkara yang tidak baik, itu sudah bagus. Latihan hati mawon wis bagus. Khairi wa syairi minallah ini kemudian perkara-perkara yang termasuk dalam Lailatul Qadar ini adalah perkara ajeg. Baik itu kita nanti ditakdirkan Allah melarat atau sugia biasa. Iku wong oli Lailatul Qadar. Contoh, iki kelas wali ananing Syara Al-Hikam. Makom itu ada tajrid, asbab, dan makom murido. Kang terakhir iki menurut Imam Abu Hasan Al-Sadili adalah makom murido yang paling tinggi. Angel, ning kita ada wali kutub Syekh Syarif Hidayatullah, itu sudah makom ridho. Makanya saat diracun, Sinuhun Jati diracun, itu tidak pernah menolak. Nganggo bukan itu, pakai docang. Lah sekin kan enak li racunnya dipangan ya. Rebutan bisa. Docang itu adalah untuk ngeracun Sunan Gunung Jati. Makum ridho itu adalah akan menerima kejelekan apapun. Diserap kejelekan ini menjadi baik. Makom ridho. Ya. Tapi sampai aja coba-coba, terus balik, mulai sih terus neng kene langsung
Nah cak wae yang minum spiritus wis pakai jadi baik, jadi sehat ya aja. Kalau kita adalah makomnya tajrid luru ya wis, ari sehat ya aja mangan spiritus, aja minum spiritus, itu makom tajrid, makom asbab, makom asbab ya, asbab nggak usah ikutan. Itu khusus Sunan Gunung Jati, khusus para wali-wali kutub. Nah, karena Lailatul Qadar ini yang memang untuk para aulia Allah, ya perilakunya yang memang begitu. Contoh, kula sering nyontoh nama ngene. Jangan sampai kemudian kita menjudgment orang itu jelek. Numpak motor, jres ning ngarep, jaman kin deleng wong kang macem-macem. Wong wadon bu ari ndeleng wong lanang seneng ble. Jawab seneng. Iku pasti seneng. Lamun di ronsen gak jawab. Cuman wedi ning laki. Kang laki wedi ning rabi seneng. Tetapi bagaimana maksiatul ain ini dirubah, dudu mingpet matae. Tapi bagaimana kemaksiatan ini dirubah menjadi energi positif, menjadi tafakur. Ya Allah, sampean niku kok nyipta nang wong iku indah. Allahul Jamil, Allah yuhibbul jamil. Allah itu adalah maha indah. Dan Allah itu adalah menciptakan indah. Tapi sampai semono bet, aja ndeleng seterusnya. Aja ndeleng raya kayak apa sikile. Kula sih malah ndeleng sepione. Wah, ada. Enggak. Itu latihan. Menurut kula belajar nih Mbah Zainal Yogyakarta. Begitu caranya. Latihan mengkonon bae angel. Nah, Lailatul Qadar itu menjadikan salah satunya adalah keajegan kita dalam merespon dunia. Salah sidi ayate ya maukah min alfi syahrin, 1000 bulan iku ajeg. Ajeg ati melarat beli gegulat, sugi beli rerawat. Contoh yang ideal adalah torikot sadiliyah. Sadiliyah itu adalah sugi. Kalau menurut Mbah Ali di Jogja itu torekot itu dibagi dua, yaitu torekot hadi dan torekot sugi. Torekot sugi itu melui para nabi kang sugi. Contohnya wong teka mesti kongkon mangan. Jadi ari dolan ning kiai mesti kongkon mangan. Padahal rumah kiai sih blesak. Pondoknya kan gede. Sekin kan kualik. Nah, ya mau kau celakai karena tidak mendasarkan membikin tempat-tempat keilmuan Islam bukan diriadoi dulu. Kula pernah ning Lirboyo, Mbah Abdul Karim dikirim oleh Mbah Banjar Melati, Mbah Soleh Banjar Melati ke Kediri, dipai beras karo pitik ding santri tetap ana memilih makan pace selama bertahun-tahun. Godong pace maksudnya. Demi nerakati. Pondok Babakan juga tidak lagi. Pondok Winong Mbah Harun muter-muter luru tanah. Babakan yang uluk salam saat itu adalah pasukan perang Gendong, yaitu yang namanya Syekh Hasan bin Abdul Latif atau Kiai Jatira. Uluk salam. Setelah itu diterakati. Nah ini perilaku-perilaku yang model nuzulul Quran atau yang disebut sebagai Lailatul Qadar itu sepindah malih kayak sih wis perangkat waktu Mas Asya. Ya, sepindah malih adalah untuk menegaskan bahwa maukah kata-kata wong Cirebon sugih beli rerawat, melarat beli gegulat. Bebas saya mangan. Makanya mau bahasa Nahdli umay bae selapangan. Anak wali kang teka, lah wali kok sugih. Teka ning umay. Ternyata yang tidak pernah merasa memiliki dunia itu, dan akhirnya di dalam torikot ini bagaimana kekayaan itu tidak dimiliki, tidak menghalangi kita ibadah. Wah tanggung leng layani eman aja terawih maning. Lah iku Kang arane tidak Lailatul Qadar. Ya. Jadi untung sampean jadi wong melarat. Sembayang bae. Saking melase pangeran.
Itu ya. Bagi para wali enggak, biasa saja. Makanya saya diceritakan kemarin beresi itu juga bagaimana ditinggal saja kayak pejuang kedongdong yang di makam di Grogol itu, Ki Armat bin Kiai Sudiko itu dagangannya ditinggal aja. Sembayang enak tahajud, duha dan seterusnya sepegel ya dagangannya hilang-hilang malah luwih sugih. Malah endi Kang Alim saya biayain. Lah itu. Nah, Lailatul Qadar itu orang yang berjiwa begitu. Bagaimana yang miskin? Dia beli jejaluk. Kepengen temu anak. Yang diminta adalah langsung pada zat yang sejati. Wujud yang sejati. Oke, ngeten. Semonten mawon ya. Jadi mau kang ngalor ngidul, kula sih pengen maca kabeh sampe bakat cuman deleng matae sampean abang kula puyeng. Lah, iya. Biasanya akeh gionane kula agak serius. Agak serius. Jadi ya mangga. Enggak, kula pengen milih kayak apa. Terus kita mau pegangan kayak apa. Yang jelas bahwa semuanya ada ilmunya, ada nasabnya, ada bacaannya dan termasuk terakhir kula kulung sampeyan cara maca gak beda-beda. Qiratus sab'aku beda-beda. Lamun ana wong kang maca beda dialeke aja geger ngafir nang ningin. Umpama ada bacaan Quran Imalah Kubro Al-Imam Kolun. Umpama setiap bacaan bala itu dibaca bale robuna. Terus ada yang kemudian baca waduha jadi waduhe walaili dasaje terus. Tapi sampai aja niru. Balik sing kene meluan. Karena apa? Itu harus proses yang disebut idarowan. Harus punya sanadnya. Kalau sampean ingin membaca Quran model waduhe walaili dasaje mawadaka rabbuka wa ma qala ngaji ningin. Telungulan ngaji sampai pragat Quran binatur saja nggak selesai, paling nggak 5 tahun. Las mana? Ngaji nih kempek, mang tahun biasanya 6 tahun dau Qiratus Sab'ah. Kita nggak boleh niru, oleh pengajian langsung dirubah. Jami nyeklok ning jero. Iki maksudnya dari kempek. Biasanya ada 2 wajah. Tiba-tiba kemudian ada orang baca Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ihdinas siratal ari kula sampun idarah bagian ijazah hilang karena ijazah hilang ya ora wani macam-macam. Wajah-wajah Quran yang dibaca begitu asalkan kita punya sanad sah boleh. Tapi lamun sampean cuman ngurung-nguning YouTube tiba-tiba nggak boleh menyalahkan orang itu yang nggak boleh. Karena dari Qiratus Sab'ah itu dari 7 orang punya murid 2 beda-beda maning maca. Iku ya. Tiba-tiba ana wong melanggam Jawa diharamna. Ana kang logate Sunda ya wong ilate Sunda. Apa? Itu ya. Itu jadi tetapi ya semuanya harus punya nasab dan harus ada proses. Sekali malih gak bisa. Proses-proses yang singkat ngaji cuma 5 menit, kemudian nuruning YouTube karena eman akeh kuotae tiba-tiba berubah maca Qur'ane sampean. Wis aja macam-macam. Maca bek karungane Qur'ane kudus kah? Semuanya selesai. Maca Quran kudus pera dangel. Nah itu kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi sekelumit dari cara berpikirnya dari Profesor Quraisyihab ini melihat bahwa kompleksitas bahwa menafsir itu enggak gampang karena ahli tafsir itu paling enggak riwayatnya 7 tahun harus hafal Quran. Kadang-kadang saya riwayat Quraisyihab saya 23 tahun itu sudah menjadi sarjana tafsir. Mesti ahli hafal Quran kamu, mesti Al-Quran, mesti tajwid apa, mesti ngerti tahlil
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lamun maca masih Muhammadur Rasulullah atau Muhammadar Rasulullah. Angel kowe. Aja wani-wani maca Quran, tafsir Quran. Berarti nggak ngerti al mubtada'u wa ilmul marfu al ari anil awamil lafdiyah al khobaru al musnadu ilai. Ari Muhammadun ku mubtada, dibaca rofa, alamat rofa dengan doma karena lil ismul mufrad. Jadi lamun talil masih Muhammadan terus rasulan atau diwalak-walik keder Muhammadan rasulun, ada kang bener nanti lah beli ngerti cara maca baik ya wis aja macam-macam ikut saja. At-tabi'u lil man'ut, melu kiai karena kiai ku beli mesti dalil wis nurut tak kari kiai ku maca toli di korting kau kita anu. Jadi aja takon kiai ngono ku dalilnya apa, aduh ngece temen gitu ya, aja takon karena ngorting tugasnya para alim itu membuat perkara yang susah adalah menjadi gampang. Koten ya, kalimali tugasnya ulama itu beli gawe mafsadat. Ari anak ulama, ngaku ulama, gawe blesak, gawe mafsadat aja ngandel. Mesti ulama itu memudahkan. Memudahkan, paham nggih? Itu saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur kesuwun sanget kangge Kang Ustaz Devida ingkang sampun bedharipun malam 17 atau nabi malam Lailatul Qadar. Mugi-mugi kulalan panjenengan sami dalu puniki lan salajenge enten barokah ingkang sae dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sepida malih nyun agungi pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipateni toli bokatan anak kang kakon.